5 sistematika dari rancangan pengembangan organisasi. Yang pertama adalah pahami latar belakang organisasi, yang kedua deskripsikan organisasi tersebut, yang ketiga adalah analisis kondisi lingkungan menggunakan analisis SWOT, yang keempat adalah pola pengembangan organisasi, dan yang kelima atau yang terakhir adalah tentukan bentuk pengembangannya, bentuk pengembangan jangka pendek atau jangka panjang. Dalam merencanakan pengembangan organisasi itu bisa dilakukan menggunakan analisis SWOT dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal. Jadi, SWOT itu merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Output dari analisis SWOT ini bisa kita gunakan dalam menentukan arah pengembangan jangka panjang dan jangka pendek organisasi Himasif. Tahapan analisis SWOT ini adalah: pertama, pengumpulan data, kedua, analisis data, dan ketiga, pengambilan keputusan. Hal yang dianalisis dalam suatu organisasi yaitu yang pertama, latar belakang, kedua, ADART, ketiga, struktur, keempat, aspek manajemen kepemimpinan, administrasi atau keuangan, yang kelima, hubungan internal dan eksternal. Ada 5 outline dari materi ini. Yang pertama adalah apa itu arti kepemimpinan, yang kedua adalah kepemimpinan pribadi, yang ketiga adalah pemimpin yang ideal, yang keempat adalah kepemimpinan dalam organisasi, dan yang terakhir adalah time management. Kepemimpinan yaitu seni untuk mempengaruhi diri sendiri atau orang lain yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, seperti itu. Saat menyampaikan materi, Mas Aldi bilang bahwa semua orang bisa jadi pemimpin. Namun ada 4 sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal. Yang pertama adalah jujur, yang kedua dapat dipercaya, ketiga komunikatif, dan keempat adalah cerdas. Indikator jika sudah menjadi pemimpin yang ideal atau belum adalah Anda mengenali diri Anda sendiri dan Anda mau menerima kritik dari orang lain. Jika dari 4 sifat kepemimpinan tersebut ada yang kurang, minimal dimulai dari komunikasi perseorangan. Biasanya hasil tercapai setelah mengobrol santai. Fokus pada kelebihannya, jangan hanya pada kekurangannya. Komunikasi. Manusia itu adalah zoonpolitikon, yang artinya makhluk sosial. Komunikasi itu syaratnya ada 2, yaitu saling berinteraksi atau memberitahu kepada orang lain atau sebaliknya. Komunikasi yang baik adalah saat lawan bicara kita dapat memahami informasi apa yang kita sampaikan. Penyampaian informasi juga tidak melulu harus bertatap muka, tapi bisa dilakukan juga dengan virtual seperti Zoom meeting ataupun video call dan lain sebagainya. Di era pandemi seperti ini, komunikasi menjadi challenge yang sangat besar bagi kita. Namun, semua itu masih dapat dilaksanakan. Jangan sampai menjadi orang yang paling benar. Tapi, kita harus mencari solusi yang benar secara bersama-sama. Dalam mencari solusi, kita tidak boleh selalu menyalahkan keadaan. Kita harus pintar membagi waktu. Ada kalanya bergurau, ada kalanya kita serius. Kita harus pintar membagi porsinya. Tidak boleh kita menyelipkan bergurau ketika keadaan sedang ajin atau keadaan sedang genting dalam mencari sebuah solusi. Dalam mengkritik seseorang, terutama pada era pandemi saat ini, kita harus memikirkan terlebih dahulu poin-poin yang ingin disampaikan. Sebaiknya disampaikan dulu masalahnya dan sebab akibatnya, lalu diutarakan dengan bahasa yang sopan agar tidak menyakiti. Himasif, kita harus cepat beradaptasi, utamanya di era pandemi ini, agar program kerja dapat berjalan dengan semestinya. Program kerja tidak akan berhasil apabila tidak terjalin komunikasi yang baik antar pengurus. Oleh karena itu, pengurus harus bekerja dengan hati agar pekerjaan yang dihasilkan dapat maksimal. Saat seorang pengurus bekerja dengan maksimal, dia akan membawa energi positif. Dia akan memberi contoh kepada teman-temannya. Dengan itu, program kerja Himasif akan menjadi lebih lancar.
Apabila terdapat anggota atau pengurus yang kurang dekat, kita harus menjadi pendengar yang baik. Tanya apa yang ia inginkan dari Himasif, atau bisa dibilang kembali lagi ke komunikasi. Evaluasi apa yang kurang dan lanjutkan apa yang bagus. Selesaikan masalah dengan baik-baik, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Kendalikan emosi dan menguatkan satu sama lain. Dari materi ini adalah jaga nama Himasif dan tetap menjadi teladan dan memberi kesan yang baik untuk semuanya. Saat mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah, terkadang kita tidak bisa melakukannya dengan benar. Itu bisa disebabkan oleh emosi yang ada dalam diri kita. Untuk itu, kita harus belajar untuk mengontrol emosi yang ada dengan materi manajemen emosi yang telah disampaikan oleh Kak Umroh. Hal ini dapat diminimalisir dengan fokus kepada apa yang bisa kita kontrol, seperti pikiran dan opini kita sendiri. Jika kita berpikir positif, maka akan menciptakan emosi yang seimbang sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada. Ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk memanage diri kita. Yang pertama adalah mengubah, yang kedua adalah menerima, yang ketiga adalah fokus terhadap apa yang dapat kita kendalikan oleh diri kita sendiri, yang keempat adalah adaptasi, dan yang terakhir adalah pengimplementasian. Jangan pernah menunda sesuatu karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Terkadang perubahannya menjadi lebih banyak. Makanya fokuskan pada yang ingin dikerjakan hari ini. Apabila kita menunda sesuatu, hal ini dapat berdampak menurunkan motivasi dan fokus kita akan terpecah karena hal-hal lain. Atau dalam tanda kutip, fokus kita akan terdistract.